Tekad bulat. Kalau Anda senantiasa bertekad bulat di tahun kerbau logam, Imlek 2572, saya yakin Anda kini merupakan seorang pribadi yang berkesuksesan. Namun, apabila tidak, saya pun berharap Anda tidak skeptis, tidak pesimis. Kenapa? Karena sebentar lagi tahun kerbau tersebut akan berganti dengan tahun macan air, Imlek 2573. Tahun macan air Imlek 2573 memang masuknya pada 1 Februari 2022. Oh ya, tentu saja berbeda karakter, ya, berbeda sio, berbeda karakter. Anda mungkin sudah paham betul mengenai apa sajakah karakter-karakter 12 sio. Namun, kalau kita berbicara sio kerbau, kita akan kemudian berpikir sosok yang tahan banting, bekerja keras, nggak pernah mengeluh dan lain sebagainya. Itu pada prinsip dasarnya. Nah, bagaimana dengan perlambang macan? Ya tentu saja sesuai dengan sosok yang diwakilinya. Macan itu kan selalu berani, gagah, berkarisma. Bahkan kerap kali juga dipredikatkan sebagai sang raja hutan. Nah, marilah kita bahas bagaimana sang raja hutan ini akan mempengaruhi rentang waktu 1 Februari 2022 sampai 21 Januari 2023. Anda sudah paham toh bahwa tahun macan ini berunsur air, sehingga lazim disebut sebagai tahun macan air. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa sosok macan, sio macan, ya, memiliki elemen dasar adalah kayu. Nah, bagaimana nih hubungan antara keduanya, antara kayu dengan air? Apakah dengan demikian maka tekad bulatnya sang kerbau tadi dapat kita lanjutkan sebagai sebuah kiat sukses? Oke, kita bahas bahwa kayu kalau dapat air bagaimana? Bertumbuh toh. Sedangkan air, karena tahun Imlek 2573 ini airnya besar dan aktif, ada dua kemungkinan bagi kayu tersebut. Tadi sudah saya sampaikan, bertumbuh toh. Tapi bukan tidak mungkin kalau air kebanyakan, kayu tadi akan lapuk. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Maknanya adalah bahwa kalau kayu bertumbuh, maka prinsip leadership kita akan luar biasa. Kita akan dengan punya keyakinan yang teguh menghadapi apapun. Ketegasan kita akan memuncak, ya. Bahkan kita yakin seyakin-yakinnya. Nah, bagaimana kalau yang disebutkan tadi kebanyakan air, ya, sampai berkembang pesat terus layu. Nah, kalau seperti itu berarti ada sesuatu yang harus dicurigai. Kondisi semacam itu akan membuat pebisnis merasa dirinya sebagai seorang yang superior. Gue hebat nih, ya, tidak terhambat oleh apapun. Bahkan apapun yang saya mau lakukan, ya terserah saya saja, ya. Bahkan perilaku narsis itu bisa memuncak oleh karenanya. Sebaliknya, apabila kita bisa menahan hal itu, seperti tadi, kita kembali ke asal bahwa pertumbuhan yang berkeyakinan tadi akan memunculkan sosok pribadi yang jago bernegosiasi, ya, jago dalam segala hal yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku dan juga pembicaraan. Nah, bagaimana kaitan kedua elemen ini terhadap unsur-unsur lainnya? Ini yang patut kita pedulikan benar. Bahwa kayu dan air punya peranan penting. Kalau
kayu bertumbuh dengan baik, maka api bisa ditumbuhkan. Kenapa? Analoginya, kayu sejatinya memang unsur yang memproduksi api. Nah, kalau kayunya bagus, prinsipnya bagus, leadershipnya bagus, semangatnya akan bagus, kemampuan berbicaranya pun akan bagus. Nah, kalau api bertumbuh, efek dominonya nih akan memproduksi tanah. Karena apapun yang dibakar oleh api akan menimbulkan tanah. Adanya satu kedisiplinan dan kecermatan. Artinya, kalau kayunya tidak bagus, maka api tidak bertumbuh, tanah pun demikian. Sehingga tidak mungkin ada tekad bulat dari kerbau yang bisa kita lanjutkan. Paham sampai di sini ya? Nah, oleh sebab itu, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kita perlu meningkatkan semangat, memotivasi semangat setiap waktu. Dengan memotivasi semangat, maka kedisiplinan kita akan mencuat dengan sendirinya. Kecermatan kita akan turut serta. Dan kalau tanah sudah terwujudkan, maka logam akan mudah kita dapatkan dari kedisiplinan tadi, dari tanah tadi. Apa itu? Ambisi. Ambisi akan muncul. Sehingga api dan logam akan menimbulkan satu keberanian, ya, satu daya tempur, satu ketegasan, ya. Nah, logam sendiri adalah ambisi. Artinya apa? Kita patut bersikap tegas dan patut menguatkan ambisi. Kalau ini bisa kita lakukan, maka air akan berada dalam kekangan tanah karena produksi tanah tidak terhambat, toh. Sampai di sini untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa kita patut mengelola air agar pertumbuhan kayu membaik adanya. Dan kalau kayu membaik, maka api pun akan bertumbuh baik pula. Begitu pula dengan tanah dan logam. Nah, kalau air tidak dapat kita tanggulangi, maka air ini akan digambarkan, boleh kita ilustrasikan sebagai bergelombang pasang dan surut. Sehingga dunia bisnis dapat kita simpulkan pula sebagai kurang menentu atau bahkan sampai tidak menentu. Nah, kesuksesan hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pandai mengatur air. Yang tidak pandai mengatur air tentunya akan tersingkirkan. Nah, agar gelombang air ini menjadi stabil, apa yang harus kita lakukan? Kita jangan banyak menghayal, itu udah pasti. Ya, karena air melambangkan perasaan, lamunan, hayalan gitu ya. Nah, kalau kita banyak menghayal, apa yang akan mencuat di permukaan atau di benak kita? Nomor satu adalah keserakahan. Ya. Nah, keserakahan oleh sebab itu harus kita singkirkan. Ini nomor satu nih. Ya. Kalau ada keserakahan, kita patut curiga bahwa selama ini logika kita tidak bermain. Yang bermain adalah perasaan belaka. Orang yang serakah itu pada prinsipnya hantam romo. Ya, itu. Nah, kedua, supaya kita jangan serakah, kita juga nggak boleh angkuh. Kalau kita angkuh, kita juga harus introspeksi. Apa gerangan yang telah terjadi? Jangan-jangan dan jangan-jangan kita sudah serakah. Nah, oleh sebab itu kita patut bertanggung jawab. Paling tidak pada tanggung jawab pada diri kita sendiri. Kedepannya, tanggung jawab pada diri kita tentu saja akan mencuatkan tanggung jawab kepada khalayak. Dalam konteks ini tentu saja kepada mitra bisnis, relasi bisnis. Nah, dengan kepercayaan yang meningkat, sudah pastilah ya, kesuksesan kita akan makin mendekat.
Dengan menggarisbawahi kesemuanya itu, jelas bahwa potensi keberuntungan di tahun macan air Imlek 2573 tidak stabil, bergelombang. Namun bukan berarti tidak bisa kita manfaatkan sebagai sebuah kesempatan untuk memuncakkan keberhasilan. Caranya seperti tadi sudah disampaikan toh. Nomor satu, jangan terlalu terbawa oleh perasaan, apalagi yang sifatnya hayalan, lamunan, atau fata morgana. Yang kedua, kita harus lebih berkiprah kepada logika. Dengan berkiprah pada logika, semangat akan mencuat juga. Ataupun sebaliknya, dengan memotivasi semangat, maka logika kita akan memuncak pula. Dan dengan demikian, maka objektivitas kita dapat kita andalkan. Nah, dengan ini semua kita dapat merangkum satu kalimat. Kalau kita bisa tegas dan berambisi, maka kita sama saja melambungkan aksi dan hoki. Paham dong? Tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki. Nah, di dalamnya tentu saja ada satu hal yang perlu Anda camkan benar, bahwa kalau di sepanjang tahun kerbau lalu kita selalu bertekad bulat, maka sinergitas antara api dengan logam dan tanah tentu akan mewujudkan hal yang sama. Dengan meminimalkan dan mengendalikan air dan mengangkat kepemimpinan, maka tegas berambisi itu merupakan modal yang sangat besar untuk kita menggapai kesuksesan semaksimal mungkin. Oke lah Pak Kang, kami paham apa yang Pak Kang maksudkan. Tapi bagaimana nih peluang sio saya itu ya? Itu wajar ya, kalau orang semua memikirkan ego masing-masing. Wajar saja. Mari kita bahas bersama-sama. Di tahun macan air Imlek 2573, yang paling selaras dulu ya, yang lainnya belakangan. Tapi jangan khawatir. Yang paling selaras adalah yang bersio kelinci, kuda, dan anjing. Bahkan sio anjing bagus. Kan tahun lalu memble ya, banyak ciong, banyak masalah. Iya. Tetapi peluangnya sekarang ini sungguh bagus ya. Itu yang harus Anda pahami. Dan karena memang di tahun lalu Anda ciong, tentu saja kehati-hatian harus Anda tanamkan benar dalam benak Anda. Bahkan yang namanya khawatir berlebihan karena pengaruh tahun lalu, buang dulu deh ya. Nah, kemudian sio yang tidak selaras dulu deh ya. Yang kurang selaras itu ya, sio yang sama dengan perlambang tahun ya, sio macan ya, tapi ciongnya relatif kecil ya. Kemudian sio ular dan juga sio babi ya. Peringkat ketidakselarasannya, peringkat ciongnya antara kurang dengan sangat ya. Jadi ada di tengah-tengah, cukup berat ya. Maka daripada itu, Anda yang bersio ular dan babi patut berhati-hati benar. Yang paling berat sio monyet ya. Anda harus berhati-hati. 2 tahun belakangan ini kan luar biasa, Anda punya lompatan bagus sekali. Kalau Anda selama ini mengikuti apa yang telah disolusikan, apa yang disampaikan sebagai solusi, tentu saja di masa Anda mengalami ketidakselarasan, Anda sudah tahan banting, Anda sudah tahan uji dan mampu mengendalikannya, sehingga ciong tadi akan terasa begitu minimal. Kemudian yang sio lainnya,
berada pada kondisi yang antara cukup bagus sampai dengan bagus. Oke, kita sebut saja dari mulai sio tikus, ya. Sio tikus agak menurun ketimbang tahun lalu. Sio kerbau tahun lalu ciong, sekarang meningkat, membaik. Ya, sio macan sudah saya jelaskan tadi. Sio kelinci juga sudah. Sio naga tahun lalu ciong, sekarang pun membaik. Gitu ya. Sio ular tadi sudah, sio kuda sudah, sio kambing. Sio kambing kan tahun lalu paling jelek nih. Tahun ini bangkit ya dari keterpurukan, ya. Ada tuh siasat-siasatnya ya yang perlu Anda kaji secara mendalam ya. Pada buku tentunya boleh Anda periksa dengan secepat mungkin. Kemudian sio monyet tadi sudah saya sampaikan. Sio ayam ya, walaupun tidak ciong, agak penurunan. Kalau bisa Anda ganjel nih, jangan sampai penurunan itu terjadi. Sio anjing tadi sudah disampaikan, no? Sio babi pun sudah. Jadi semuanya sudah disampaikan. Tapi bagi Anda yang diramalkan ciong, ya tentu saja itu bukannya sesuatu yang berkepastian. Kenapa? Karena ada analisa lebih lanjut juga kan, ya, mengenai jumlah nilai keberuntungan secara lebih pribadi. Inilah yang sebetulnya menjadi acuan, ya, karena dihitung berdasarkan berapa usia Anda sekarang ini. Tentu saja usia berdasarkan kalender Imlek. Kemudian juga berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran Anda dan jam kelahiran Anda. Ada 3 poin yang harus Anda jumlahkan. Anda bisa menyimaknya pada buku Peruntungan Tahun Macan Air Imlek 2573 atau pada kalender Imlek 2573 itu sendiri. Ya. Tentu saja kesemuanya ini saya sampaikan adalah demi kesuksesan Anda para juragan, para relasi, para penyimak video baik di channel FSE maupun channelnya Kang Sifat, ya, ataupun sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Karena kesuksesan Anda adalah harapan kami semua. Sukses selalu.